Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, diharapkan agar semuanya sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan esok merupakan hari yang dinanti-nantikan bagi penggemar sepak bola se-ASEAN. Karena esok merupakan perlawanan All-Star ASEAN menghadapi Manchester United dan tuan rumahnya adalah Malaysia. So, soalnya banyak yang bertanya ya, kenapa Malaysia sebagai tuan rumah, kenapa tidak Indonesia? Sedangkan kalau penyelenggaraan di peringkat internasional, contohnya Piala Dunia, Indonesia sudah berpengalaman mengendalikan event yang sangat besar inilah seperti Piala Dunia U17 sebelum ini. Indonesia telah sukses menyelenggara dengan sempurnanya. Dan untuk perlawanan esok, masing-masing ya tim dari ASEAN ini menghantar wakil untuk menghadapi Manchester United. Dan dikabarkan juga mungkin pemain-pemain Manchester United yang dihantar itu adalah mungkin lapisan kedua ataupun yang ketiga. Namun tidak mengapa, ini merupakan pengalaman ya bagi wakil-wakil tim-tim yang ada di ASEAN ini untuk mencari pengalaman, dan juga ini merupakan perlawanan persahabatan. Cuma di sini dikatakan kebingungan dari AFF. Kenapa Indonesia selalu sukses jadi host sepak bola? Kalau dilihat untuk perlawanan yang selalu saya lihat ya di Indonesia, kalaulah berlaku di Stadion Gelora Bung Karno ataupun di mana-mana stadion, kalau Indonesia yang bermain menghadapi tim dari negara-negara lain, sudah pasti satu stadion full, penuh ya, oleh dukungan para pendukung, para supporter ya, fans Garuda. Sangat luar biasa, dan inilah atmosfer yang ada di Indonesia yang jarang-jarang saya lihat berlaku di negara-negara lain. Namun di sini kita melihat bukti kesuksesan Indonesia yang diberi pujiannya serta diiktiraf oleh FIFA sendiri ketika menyelenggara ataupun menjadi host sepak bola. Tetapi kenapa Indonesia jarang tim-tim besar ya, tim besar ini datang ke Indonesia? Itu soalnya. Sedangkan kalau dilihat ya dari segi bagaimana dukungan dan juga penggemar sepak bola untuk warga Indonesia ini memang cukup luar biasa. 80% daripada jumlah penduduk Indonesia ini adalah penggemar sepak bola. Cuma kenapa tim-tim besar seperti MU tidak datang ke Indonesia ataupun tim-tim yang lain datang ke Indonesia? Adapun tetapi jarang. Kita lihat apa kesannya dan kebingungan dari AFF. Kenapa Indonesia selalu sukses jadi hot sepak bola, tiket sold out dan juga disorot dunia. Langsung kita nonton klip video ini. Jom. Semua pasti merasa fans dari tim tadi bersuka cita karena kapan lagi bisa melihat tim idolanya bermain langsung di Stadion GBK. Pada akhirnya kedatangan tiga tim tadi membuat Indonesia sukses besar. Sukses di sini adalah karena tiga tim tadi merasa nyaman ketika berada di tanah air. Belum lagi ditambah dengan banyaknya fans yang membuat para pemain dari tiga tim besar tadi merasa dihargai. Betul lah, tengok kalau dilihat ya, penggemar sepak bola di Indonesia ini sangat luar biasa dan cukup ramai. Jumlah penduduk pun sudah hampir 300 juta jiwa. Jadi masing-masing pasti mempunyai minat ya terhadap tim-tim di Eropa seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United. Jadi ini yang saya lihat apabila saat akhir-akhir ini Indonesia sebenarnya mungkin AFF tidak melihat dengan jelas ya bagaimana Indonesia ketika menjadi tuan rumah, cara mereka menyelenggara, cara mereka memanajemen ya tentang satu-satu perlawanan yang besar. Dan saya sendiri melihat ketika Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17 sebelum ini, semua tim rasa selesa, rasa begitu terhormat ya ketika datang ke Indonesia, disambut dengan cukup baik. Dari segi fasilitas pun memang sudah mencukupi ya, ataupun telah mencapai standar FIFA.
Sebab itulah Indonesia telah ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah U17. Dan kalau tidak ada masalah sebelum ini, Indonesia sebenarnya menjadi tuan rumah untuk tim senior tahu, tetapi tidak jadi ketika itu. Dan kita lihat bukti-bukti kesuksesan dan juga tanggapan tim-tim luar negara sana ketika bertandang ke Indonesia, guys. Terima kasih Indonesia, kami menemukan banyak wajah tersenyum sepanjang waktu. Ini ketika Indonesia menjadi tuan rumah, lihat mereka begitu gembira ya. Ich glaube, die Jungs haben sich das wirklich verdient und ja, sowas im Leben einmal zu erleben ist unfassbar für 17-jährige Jungs. Und bevor ich es vergesse, würde ich gerne einfach nur Danke sagen. Danke an Indonesien, danke an alle Menschen, die wir hier begegnet sind. Wir haben nur lächelnde Gesichter gefunden. Keramahan orang Indonesia itu. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Und dafür wirklich vielen, vielen Dank. Wir waren in Bandung, wir waren in Jakarta, wir waren hier in Surakarta. Wah, semua tempat dikunjungi ya. Es ist außergewöhnlich, wie nett die Menschen sind und wie viele lächelnde Gesichter ich hier gesehen habe. Tengok dari pelatih tim negara luar ataupun dari Eropa ya, melihat bagaimana sambutan yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap persepak bolaan ya, ketika menyelenggara event-event yang sangat besar seperti kejuaraan Piala Dunia sebelum ini U17. Jadi kalau melihat ya, Indonesia adalah tempat yang begitu strategik sekiranya ingin menjadi tuan rumah ataupun perlawanan sepak bola. Kalau di ASEAN ini, Indonesia satu-satunya yang telah menunjukkan ya betapa giginya mereka dalam memperjuangkan persepak bolaan mereka, sehingga hari ini satu-satunya wakil tunggal ya dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah pasti dengan pemain-pemain yang berkualitas ini, dia dapat mengangkat tahu persepak bolaan di Indonesia secara tidak langsung. Apabila Indonesia sampai ke Piala Dunia, negara-negara Eropa sana ya, seluruh dunia akan tertumpu dari pada Indonesia ini. Sebab kalau dilihat ya, Indonesia adalah negara yang cukup kaya dengan budaya, dengan pelbagai sesuatu yang tidak ada di negara-negara lain, terutamanya dari segi keramahan orang Indonesia itu. Jadi mereka memperkenalkan negara mereka melalui sepak bola, dan ini yang seharusnya dicontohi bagaimana mempromosikan negara keluar dunia ya, ataupun keluar negara sana. Kalau dilihat ya, Timur Tengah sejak yang selalu mendominasi dalam segi sepak bola, tetapi kalau dari segi ASEAN ini, Indonesia telah melakukan satu rintisan yang baik yang patut juga diikuti ya, ataupun dicontohi cara mereka mengembangkan persepak bolaan di negara mereka, sehingga akan ini bukan sejak sekadar sukan, tetapi sebagai satu lambang penyatuan negara Indonesia. Dan hari ini mereka berjuang bukan semata-mata karena sukan, tetapi untuk menyatukan bangsa Indonesia itu. Walau kemanapun mereka bermain, yang saya lihat disitulah tuan rumahnya Indonesia. Rakyat Indonesia dapat bersatu walau di negara mana sekalipun. Ketika timnas mereka bermain, contohnya bermain di Qatar, bermain di Bahrain, rakyat Indonesia yang berada di sana turut memberi dukungan yang penuh. Supportnya bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi dari segi fizikal mereka datang memberi dukungan, memberi support, semangat dan motivasi kepada pemain-pemain. Jadi kalau dilihat di sini, memang kalau lihat kebingungan dari AFF ya, Indonesia selalu sukses jadi host sepak bola. Karena telah terbukti bahwa sebelum ini mereka sudah beberapa kali ya ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah, karena dari segi mereka punya standar pun sudah mencapai ya standar FIFA
dan telah berjaya ketika U17 mereka telah menyelenggara dan telah sukses sehingga mendapat pujian tahu dari FIFA sendiri bagaimana kesuksesan Indonesia ketika menyelenggara peringkat internasional. Dan kalaulah Indonesia berjaya ya sampai ke Piala Dunia, sudah pasti ini akan menjadi satu sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh semua rakyat Indonesia, karena ini adalah bukan lagi angan-angan tetapi mimpi pasti jadi kenyataan. Sebab kalau dilihat ya, ada beberapa pemain lagi yang bakal akan dinaturalisasi untuk tim Garuda ini untuk menghadapi dua sisa laga menghadapi China dan juga Jepang nanti. Jadi guys, apapun saya sudah melihat sendiri bagaimana atmosfer di Indonesia ya ketika berada bersama-sama dengan fans Garuda ataupun pendukung-pendukung timnas Indonesia ketika menghadapi Australia sebelum ini memang cukup luar biasa. Dari segi atmosfer pendukung timnas Indonesia itu cukup luar biasa, bergemuruh. Saya jadi merinding dan juga melihat bagaimana mereka bersatu ketika menyanyikan lagu Tanah Airku yang begitu membuatkan ramai orang kagum, ramai orang terpukau, sehingga bule-bule dari luar negara juga turut ya terkesima dan juga terpesona dengan alunan lagu nyanyian yang dinyanyikan setelah selesai perlawanan. Jadi apapun guys, semoga perjuangan Indonesia yang menjadi wakil tunggal dari ASEAN dapat melakukan yang terbaik dan kita doakan semoga Indonesia terus berjaya ya, karena ini juga lambang pada ASEAN bahwa di ASEAN ini ada juga tim yang dapat menyamai tim-tim agregasi di luar sana. Jadi itu saja untuk kali ini. Selamat ya ke atas timnas Indonesia, dan untuk esok perlawanan All Star ASEAN menghadapi MU, semoga semua pemain-pemain yang menjadi wakil ya dari ASEAN ini dapat melakukan yang terbaik, dan kita doakan agar mereka berjaya dan dapat mencipta satu momen dan pengalaman yang baru untuk mereka bawa ke negara masing-masing. Jadi sampai di sini saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.